Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weni Prakasita, mahasiswa UGM Yogyakarta angkatan 85. Izinkan saya mempresentasikan research proposal saya yang ditujukan untuk final exam mata kuliah Research Methods in Concentration dengan dosen pengampu Bapak Boyke Rudi Purnomo, SEMM, PhD, CFP. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian yang saya susun mengenai bagaimana customer lifetime value dapat menjadi alat strategis bagi UMKM dalam membangun kembali keberlangsungan bisnisnya pasca pandemi COVID-19. Penelitian ini saya beri judul Analisis Customer Lifetime Value atau CLV sederhana dan faktor-faktor yang mempengaruhi repeat order pada sistem pre-order Wingko Babat Jogja Buneti. Nah, sebelum menelaah lebih jauh, kita kenalan dulu dengan produk Wingko yang satu ini. Wingko Babat Jogja asli Buneti adalah cemilan tradisional khas Nusantara yang dibuat dari bahan-bahan alami pilihan seperti kelapa muda segar, tepung ketan berkualitas, dan gula asli tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan. Nah, Wingko ini diproduksi secara home industry dengan resep keluarga yang sudah digunakan dari tahun 2005. Keunggulan dari Wingko Jogja asli Buneti ini adalah wanginya harum, kemudian rasanya juga lembut, dan teksturnya legit, tidak mudah mengeras. Nah, setiap produk ini dibuat dalam kondisi fresh to order sehingga pelanggan selalu menerima Wingko dengan kualitas terbaik dan cita rasa yang konsisten. Selanjutnya, kita akan membahas latar belakang masalah. Pada saat pandemi melanda, banyak UMKM kuliner tradisional yang tiba-tiba kehilangan nafasnya. Begitu pula dengan Wingko Babat Jogja asli Buneti ini. Usaha yang sebelumnya mengandalkan produksi harian dan distribusi ke toko oleh-oleh harus menghadapi penurunan tenaga kerja, biaya operasional yang meningkat, dan permintaan yang tidak menentu. Akhirnya pada tahun 2021, usaha ini mengambil keputusan besar, yaitu beralih ke sistem pre-order. Artinya apa? Pelanggan sudah tidak bisa membeli produk Wingko ini di waktu kapan saja. Mereka harus menghubungi admin terlebih dahulu, kemudian menunggu waktu produksi, dan juga datang di waktu yang sudah ditentukan. Nah, perubahan ini ternyata membuat frekuensi pembelian menurun. Tapi menariknya, ada sekelompok pelanggan yang tetap setia melakukan repeat order. Nah, mereka inilah yang akhirnya menjadi penyelamat keberlangsungan usaha Wingko Babat Jogja asli Buneti ini pasca pandemi. Kemudian disinilah muncul pertanyaan penting, siapa sebenarnya yang menjadi pelanggan paling bernilai bagi usaha ini? Apa sih pola repeat order dari mereka ini? Kemudian faktor apa saja yang membuat mereka mau kembali memesan Wingko Babat ini? Nah, Customer Lifetime Value atau CLV menjadi pendekatan yang sangat relevan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apalagi penelitian tentang CLV di UMKM kuliner tradisional ini yang berbasis pre-order masih sangat minim sekali. Itulah sebabnya studi ini bukan hanya penting secara akademik, tapi juga dapat memberikan dampak yang nyata untuk membantu Wingko Babat Buneti bertahan dan berkembang di masa yang akan datang. Nah, berdasarkan latar belakang masalah yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, penelitian ini berangkat dari 3 research question. Yang pertama, bagaimana sih sebenarnya nilai Customer Lifetime Value atau CLV dari pelanggan Wingko Babat Jogja asli Buneti jika kita melihat data transaksi pre-order dalam 12 bulan terakhir. Hal ini penting untuk memahami siapa pelanggan yang memberikan kontribusi besar bagi keberlangsungan usaha ini. Yang kedua, penelitian ini ingin menggali faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelanggan untuk melakukan repeat order. Kenapa? Karena dalam sistem pre-order, keputusan pembelian secara berulang itu tidak hanya dipengaruhi oleh rasa produknya, tapi juga oleh pengalaman pemesanan, kemudian juga interaksi dengan penjual.
Nah, yang ketiga, penelitian ini mencoba mengukur sejauh mana faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap kecenderungan pelanggan untuk kembali memesan. Harapannya, jawaban dari ketiga pertanyaan ini dapat menjadi dasar bagi perumusan strategi retensi dan pengembangan usaha Wingko Babat Jogja Buneti. Nah, tujuan penelitian ini berfokus pada 3 hal utama. Yang pertama, peneliti ingin menghitung Customer Lifetime Value atau CLV secara sederhana dari pelanggan Wingko Babat Jogja asli Buneti berdasarkan frekuensi dan nilai pembelian pelanggan selama periode tertentu. Ini penting untuk mengetahui siapa pelanggan utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap bisnis ini. Yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi repeat order, seperti kualitas produk, pengalaman pre-order, kepercayaan pelanggan, dan juga internal komunikasi. Lalu yang ketiga, penelitian ini menganalisis seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kecenderungan pelanggan untuk melakukan repeat order dalam sistem pre-order. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar strategi retensi pelanggan yang lebih efektif bagi usaha Wingko Babat Jogja Buneti. Kemudian kita masuk ke manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan 2 jenis manfaat utama, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Dari sisi teoretis, penelitian ini memperkuat literatur mengenai penerapan CLV atau Customer Lifetime Value dalam konteks UMKM kuliner tradisional yang hingga saat ini masih sangat jarang dibahas. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu mengembangkan pemahaman mengenai perilaku repeat order dalam sistem pre-order pasca pandemi, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait loyalitas pelanggan pada usaha berbasis pre-order. Sementara dari sisi praktisnya sendiri, hasil penelitian ini memberikan gambaran kepada pemilik usaha mengenai nilai ekonomis masing-masing pelanggan, sehingga kedepannya nanti usaha dapat mengidentifikasi siapa saja pelanggan yang perlu diprioritaskan. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk merancang program loyalitas dan strategi retensi yang lebih efektif. Nah, selain itu, penelitian ini dapat memberikan masukan penting bagi perbaikan proses pre-order, terutama berdasarkan faktor-faktor yang paling mempengaruhi repeat order. Selain itu, penelitian ini juga membantu usaha dalam memprediksi kebutuhan produksi dan perencanaan kapasitas, serta mendukung pengambilan keputusan strategis jangka panjang terkait pemulihan dan pengembangan usaha pasca pandemi. Nah, untuk menjaga fokus dan kejelasan ruang lingkup penelitian ini, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada pelanggan yang melakukan pre-order Wingko Jogja asli Buneti dalam 12 bulan terakhir. Sehingga temuan penelitian merepresentasikan perilaku pelanggan aktif dalam sistem pre-order. Yang kedua, perhitungan Customer Lifetime Value yang digunakan adalah model sederhana, berbasis frekuensi dan nilai transaksi, bukan model prediktif yang lebih kompleks. Hal ini dilakukan agar analisisnya tetap relevan dan mudah diimplementasikan oleh UMKM. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang diteliti itu dibatasi oleh aspek yang paling berpengaruh terhadap repeat order. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kualitas produk, pengalaman pre-order, kepercayaan, dan juga komunikasi internal. Dan yang terakhir, data penelitian diperoleh dari kombinasi data transaksi internal dan survei pelanggan, sehingga analisis dilakukan berdasarkan data aktual yang dimiliki oleh bisnis ini. Dengan batasan-batasan ini, penelitian dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, saya menggunakan pendekatan yang terukur. Tahap pertama dimulai dari menentukan desain penelitiannya, di mana saya memilih pendekatan kuantitatif. Tujuannya adalah agar saya bisa melihat pola dan hubungan antar variabel secara objektif melalui analisis deskriptif dan regresi. Setelah itu, saya menentukan populasi dan sampelnya. Saya hanya fokus pada pelanggan yang melakukan pre-order dalam 12 bulan terakhir, karena mereka lah yang benar-benar mengalami proses pemesanan yang ingin saya teliti. Teknik ini digunakan dengan nama purposive sampling. Jadi responden dipilih berdasarkan kriteria yang sudah saya tentukan.
Nah, tahap berikutnya adalah pengumpulan data. Ada dua sumber data utama. Yang pertama, data transaksi internal yang berisi frekuensi dan nilai pembelian pelanggan. Yang kedua, data dari kuesioner online yang saya sebar nantinya untuk mengukur faktor-faktor seperti kualitas produk, pengalaman pre-order, dan internal komunikasi dan juga kepercayaan pelanggan. Dengan data transaksi tersebut, saya dapat menghitung customer lifetime value menggunakan rumus yang sederhana, yaitu frekuensi dikalikan dengan nilai transaksi. Nah, setelah itu data dari kuesioner itu diuji validitas dan reliabilitasnya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa instrumennya benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Setelah datanya siap, barulah saya bisa melakukan analisis regresi linier berganda untuk melihat faktor mana yang paling berpengaruh terhadap repeat order. Nah, tahapan terakhir adalah menarik kesimpulan serta membuat rekomendasi baik berdasarkan hasil perhitungan CLV maupun analisis faktor repeat order. Nah, dari sinilah saya memperoleh insight nantinya yang dapat digunakan untuk strategi retensi dan pengembangan usaha Wingko Babat Jogja Buneti. Sekian presentasi research proposal saya. Terima kasih atas perhatian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.